Handsome Guys adalah salah satu film Korea yang bisa dikatakan amat sangat menghibur dengan balutan nuansa horor. Film berjudul Handsome Guys dilihat dari posternya mengingatkan kita pada salah satu film lawas dari Kanada yang fenomenal. Dan benar saja, film ini merupakan remake dari Tucker and Dale vs Evil 2010. Ada perbedaan mendasar bila kita bandingkan film ini dengan film terdahulunya. Di Handsome Guys, kita akan melihat kalau fokus utama ini ada di pengusiran setan yang terjadi 66 tahun yang lalu, dan kini bangkit lagi. Sedangkan film terdahulunya bersandar kepada dendam dari karakter antagonisnya di masa lalu. Jujur saja versi Korea ini jauh lebih menarik dan menghibur, ketimbang versi Kanada yang cenderung generik seperti film keluaran Hollywood. Plotnya pun lebih berkembang dengan memasukkan eksposisi dari kejadian di masa lalu, kabin tersebut sebelum dibeli Sang-go dan Jae-pil. Jauh lebih baik dan lebih masuk akal, ketimbang dendam masa lalu di film aslinya yang sekedar tempelan belaka. Unsur komedinya pun juga lebih mengena di film ini dengan sejumlah set piece yang terancang dengan baik. Ketidaksengajaan yang berujung maut memang menjadi konflik utama antara dua saudara ini dengan para remaja tersebut, dan semua terbangun dengan baik oleh sejumlah treatment yang mengagumkan, sama halnya seperti film aslinya. Hal ini diperparah oleh iblis yang kembali bangkit. Korea Selatan dengan segala pemujaannya terhadap kesempurnaan fisik jelas bukan surga bagi Jae-pil dan Sang-ko, kakak beradik yang tak memenuhi standar kecantikan. Ditambah pekerjaan sebagai tukang kayu dengan beragam peralatan yang dibawa, mereka semakin nampak intimidatif di mata banyak orang. Ambil contoh kala di supermarket, keduanya bertemu Sungbin, si atlet golf ternama yang tengah berlibur bersama teman-temannya di area pedesaan. Rombongan orang kota itu langsung ketakutan walau Jae-pil dan Sang-ko hanya berdiri diam. Mereka pasti penculik, ucap salah satu teman Sungbin. Naskah buatan sang sutradara, Nam Dong-hyuk, menyentil arogansi manusia-manusia kota yang dibutakan oleh ego serta keyakinan atas superioritas mereka. Melihat dua orang desa berpenampilan tidak menarik, seperti Jae-pil dan Sang-ko, deretan pemikiran negatif pun segera terlontar. Di masa lalu, seorang wanita dirasuki roh jahat di sebuah rumah kabin di Bukit Gangwon, dan seorang pastor berusaha mengusir roh jahat itu. Namun, 66 tahun dan 6 bulan kemudian, dua orang saudara Sang-go dan Jae-pil berencana membeli rumah kabin yang sudah nyaris rubuh tersebut dan mulai membangunnya lagi. Di lain cerita, Mina dan teman-temannya menabrak sebuah kambing hitam dan membiarkannya di tengah jalan. Sang-go dan Jae-pil yang melihat kambing mati itu, berinisiatif membawa kambing tersebut dan menguburkannya di dekat rumah kabin yang mereka beli itu. Namun, kedua saudara itu tak tahu kalau Mina berlibur tak jauh dari rumah kabin tersebut, dan sebuah kejadian menyebabkan Mina pingsan dan akhirnya dibawa keduanya ke rumah kabinnya. Salah satu teman Mina melihat hal tersebut, dan melaporkannya kepada polisi, yang lantas mencurigai kedua laki-laki tersebut. Banyak hal mengerikan terjadi terlebih setelah Sang-go dan Jae-pil menemukan rubana dengan pentagram di lantainya dan pistol dengan peluru perak. Apakah yang sebenarnya terjadi di rumah kabin tersebut? Mengapa Mina lebih betah saat bersama kedua saudara tersebut ketimbang bersama temannya? Berbeda dengan film aslinya yang cenderung bertumpu pada 3 karakter, di dalam Handsome Boys semua karakter terasa penting, dan memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Polisi, para remaja yang merupakan teman Mina, dan terutama Sang-go dan Jae-pil, memiliki keterkaitan yang terbangun rapi di babak pertama. Chemistry dari masing-masing karakter juga terlihat padu, terutama Sang-go dan Jae-pil yang tampil menyeramkan seperti orang gunung, dan terlihat kasar bak pembunuh berantai. Lee Hae-jun dan Lee Sung-min saling mengisi dengan dialog polos, yang akan membuat kita tertawa terbahak-bahak, dengan tampilannya yang sangar. Makin kocak saja dengan hadirnya karakter polisi Chief Choi, yang diperankan Park Ji-won. Park sendiri kian terkenal sejak bermain di Waralaba Dero Undup, sebagai Jang Yi-soo yang menjadi si dekik penghibur, bagi Ma Dong-seok, atau kita kenal dengan nama Don Lee. Berbeda dengan film aslinya yang hanya mengandalkan dendam karakter pendamping, sebagai permasalahan utama. Handsome Guys justru tampil beda dengan peristiwa eksorsis di masa lalu yang bangkit di masa sekarang.
Subplot ini dibangun dinamis seiring plot utamanya yang berjalan menarik dengan memasukkan sejumlah kejadian dan peristiwa yang terhubung satu sama lain. Elemen horor ini tampil memikat dengan segala kesadisannya yang berdarah-darah. Beberapa adegan penting senada dengan film aslinya, namun versi Korea ini jauh lebih lucu di setiap adegan yang dimasukkannya. Sosok Jae-pil dan Sang-ko yang jadi karakter utama dalam film ini, masing-masing diperankan oleh Lee Sung-min dan Lee Hae-joon. Dalam banyak drakor, keduanya dikenal sebagai aktor yang kerap dapat peran antagonis. Bahkan, di film ini Lee Sung-min dan Lee Hae-joon tetap digambarkan sebagai pria yang punya tampilan layaknya karakter antagonis. Pembawaan konflik tersebut pun dibawakan dengan sangat menyenangkan lewat komedinya yang absurd dan di luar dugaan sehingga bikin puas tertawa.